Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi obat dalam pelayanan kefarmasian klinis. Nah, rekonsiliasi obat adalah proses mengidentifikasi daftar obat pasien yang paling akurat, termasuk nama, dosis, frekuensi, dan rute, dan membandingkannya dengan daftar yang sedang digunakan. Untuk mengenali setiap perbedaan dan mendokumentasikan setiap perubahan, sehingga menghasilkan daftar obat yang lengkap dan dikomunikasikan secara akurat. Tujuan dari rekonsiliasi obat yang pertama, memastikan ketepatan. Untuk memastikan pasien mendapat obat yang tepat, dosis yang benar, dan waktu yang tepat. Yang kedua, mencegah medication error. Untuk menghindari kelalaian, duplikasi, kesalahan dosis, interaksi obat, atau obat yang tidak cocok. Yang ketiga, kesinambungan perawatan. Memberikan perawatan yang aman dan berkelanjutan saat pasien pindah fasilitas kesehatan. Yang keempat, komunikasi. Mengomunikasikan perubahan pengobatan kepada pasien dan tenaga kesehatan. Nah, jadi manfaat rekonsiliasi obat yang pertama untuk keselamatan pasien. Dapat mengurangi risiko efek samping obat dan kejadian yang tidak diharapkan. Yang kedua, akurasi data untuk memastikan rekam medis pasien mencerminkan obat yang sebenarnya dikonsumsi. Yang ketiga, efisiensi layanan untuk mengoptimalkan waktu dan sumber daya staf. Yang keempat, optimalisasi terapi untuk mengidentifikasi interaksi obat dan penyesuaian dosis yang diperlukan. Nah, rekonsiliasi obat harus dilakukan ketika seseorang yang pertama dirawat di rumah sakit atau dipulangkan dari rumah sakit ke rumah mereka atau lokasi lain seperti perawatan sementara. Yang kedua, ketika seseorang berpindah dari layanan pediatrik ke layanan dewasa, baik dalam satu lembaga yang sama atau antar lembaga yang berbeda. Yang ketiga, ketika seseorang berpindah antar tingkatan perawatan di rumah sakit yang sama, misalnya dari perawatan intensif ke bangsal rumah sakit. Yang keempat, pindah ke atau dari layanan perawatan sementara. Yang kelima, pindah ke atau dari lingkungan yang aman seperti penjara, dan yang berikutnya ketika seseorang mengganti dokter umum mereka. Yang kedua, yaitu teknik wawancara BPMH. Nah, BPMH adalah proses pengumpulan riwayat penggunaan obat pasien secara lengkap dan akurat melalui wawancara serta verifikasi sumber lain. Nah, dalam BPMH digunakan pertanyaan open-ended atau pertanyaan terbuka. Dengan tujuan pertanyaan terbuka tersebut adalah untuk menggali informasi lebih lengkap, menghindari jawabannya dan tidak, serta meningkatkan keakuratan data obat. Nah, contoh pertanyaan open-ended atau pertanyaan terbuka. Yang pertama, bisa Bapak atau Ibu ceritakan obat apa saja yang rutin dikonsumsi di rumah? Yang kedua, selain obat dari dokter, apakah ada obat bebas atau jamu yang digunakan? Yang ketiga, bagaimana cara minum dan berapa kali sehari? Yang keempat, apakah ada obat yang baru saja dihentikan atau diganti? Nah, jadi apoteker harus memastikan pasien dapat menyebutkan obat resep dari dokter, obat bebas, obat herbal atau jamu, vitamin, dan juga suplemen. Karena seringkali pasien tidak menganggap herbal sebagai obat. Nah, dalam BPMH, data yang dikumpulkan meliputi nama obat, dosis, frekuensi penggunaan, rute pemberian, indikasi, lama penggunaan, dan juga kepatuhan pasien. Nah, yang berikut analisis diskrepensi atau kesenjangan. Nah, diskrepensi adalah perbedaan antara daftar obat yang dikonsumsi pasien sebelum masuk fasilitas pelayanan kesehatan dengan obat yang diresepkan saat ini. Nah, diskrepensi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada intentional diskrepensi atau disengaja, di mana itu perubahan terapi yang dilakukan dengan pertimbangan klinis dan juga terdokumentasi. Terjadi ketika obat dihentikan karena kontraindikasi, dosis diubah sesuai kondisi klinis, dan obat diganti dengan alternatif yang lebih sesuai. Nah, yang kedua ada unintentional discrepancy atau tidak disengaja. Berarti perbedaan terapi yang terjadi tanpa alasan medis atau karena kelalaian. Terjadi karena obat terlewat diresepkan,
dosis yang salah, frekuensi yang salah, dan duplikasi terapi. Nah, yang berikut contoh form rekonsiliasi obat dan cara pengisiannya. Nah, jadi form rekonsiliasi obat ini dipakai saat pasien baru masuk rumah sakit. Tujuannya untuk mencatat obat yang sudah diminum pasien di rumah supaya tidak terjadi kesalahan obat. Nah, untuk langkah pertama, cek apakah pasien minum obat sebelumnya. Di bagian atas ada dua pilihan. Yang pertama, ya dengan rincian sebagai berikut, dan tidak menggunakan obat sebelum admisi. Nah, kalau pasien minum obat, maka diberikan centang pada kolom ya. Nah, kalau pasien tidak minum obat sama sekali, maka centang di bagian tidak menggunakan obat sebelum admisi. Nah, kalau centang tidak, maka selesai dan tidak perlu diisi tabelnya. Kemudian langkah kedua, isi tabel obat kalau pasien minum obat. Nah, misalnya pasien minum 3 obat berarti isi di bagian kolom nama obat. Nah, untuk kolom yang nama obat itu diisi nama obat yang diminum atau digunakan oleh pasien. Contohnya tuh amlodipin, metformin, paracetamol, vitamin C, jamu atau herbal, dan semua obat yang harus ditulis termasuk vitamin dan jamu. Kemudian kolom yang kedua ada kolom dosis. Itu menuliskan kekuatan obatnya. Contohnya 5 mg, 500 mg, 1 tablet. Kemudian kolom yang ketiga ada kolom frekuensi di mana itu menuliskan berapa kali diminum dalam sehari. Contohnya 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari. Dan ada juga yang bila perlu. Kemudian ada kolom cara pemberian di mana itu menuliskan cara pakainya. Contohnya oral atau diminum, dioleskan, kemudian tetes mata, dan juga injeksi. Langkah ketiga, tindak lanjut oleh DPJP. Nah, setelah diisi, dokter akan menentukan lanjut aturan lama atau obat tetap seperti biasa, lanjut tapi berubah, di mana dosis atau frekuensi diubah, dan stop atau obat dihentikan. Nah, bagian ini diisi sesuai dengan keputusan dokter. Kemudian, kolom berikutnya jika ada perubahan. Nah, kalau dokter mengubah dosis atau cara pakai, maka biasanya dituliskan di kolom perubahan aturan pakai. Contohnya, dari 2 kali sehari menjadi 1 kali sehari, dari 500 mg menjadi 850 mg, dan kalau tidak ada perubahan, maka boleh dikosongkan. Kemudian, langkah terakhir di bagian bawah, isi tanggal dan jam, nama apoteker, dan tanda tangan. Nah, yang berikut komunikasi SBAR. Nah, SBAR adalah metode komunikasi terstruktur yang digunakan tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi penting secara jelas dan sistematis. Nah, SBAR terdiri dari yang pertama, situation atau situasi, di mana menjelaskan kondisi atau masalah yang sedang terjadi, berisi identitas pasien, masalah yang ditemukan. Contohnya, dokter, saya apoteker jaga. Terdapat perbedaan terapi pada pasien atas nama Ibu Ani di ruang rawat inap. Kemudian yang kedua, background atau latar belakang. Ini untuk menjelaskan informasi pendukung yang relevan, berisi riwayat penggunaan obat pasien dan juga hasil BPMH. Contohnya, pasien rutin mengonsumsi amlodipin 5 mg sekali sehari di rumah untuk hipertensi. Yang berikut asesmen atau penilaian. Untuk menyampaikan analisis atau temuan klinis berisi hasil perbandingan obat, kemudian ada jenis diskrepensi. Contohnya, namun obat tersebut belum tercantum dalam terapi saat ini sehingga berpotensi menjadi unintentional discrepancy. Kemudian yang berikut ada R, itu recommendation atau rekomendasi untuk memberikan saran atau klarifikasi kepada dokter. Berisi pertanyaan klarifikasi dan juga rekomendasi tindakan. Contohnya, apakah dokter ingin melanjutkan terapi amlodipin 5 mg untuk pasien tersebut?